Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama itu bagaimana penerapan kelima Pancasila dalam kehidupan Mbak sehari-hari? Yang pertama itu saya menjalankan sholat 5 waktu, menghargai salam toleransi sesama manusia. Yang kedua itu saya adil terhadap teman dan sesama manusia. Yang ketiga itu saya menjalankan bergotong royong. Yang keempat itu saya aktif dalam bermusyawarah, dan yang terakhir itu adil terhadap sesama manusia. Lalu apakah ada pelanggaran Pancasila yang pernah Mbak lakukan? Ya, saya pernah melanggar penerapan Pancasila itu. Contohnya saya tidak adil terhadap teman ketika saya sedang emosi dan suka tidak membantu teman karena saya sibuk. Sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Univ mana, Mbak? Universitas Sriwijaya. Nah, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama aku Cindra. Baiklah. Bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan Mbak sehari-hari? Mungkin di sila pertama itu rajin beribadah sesuai agama saya. Sila kedua itu menghargai perbedaan. Sila ketiga bangga menjadi bagian dari warga Indonesia. Sila keempat aktif berdiskusi dan bermusyawarah dalam kegiatan organisasi. Sila kelima itu berusaha adil dalam membagi waktu dan tugas. Kalau untuk pelanggarannya apakah ada, Mbak? Ada di sila pertama itu kurang beribadah, seperti kurang ibadah 5 waktu sih, Kak. Itu aja. Ya. Yaudah. Terima kasih ya, Mbak. Ya, Kak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Univ mana, Kak? Dari Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya. Dengan kakak siapa? Rizky. Baiklah. Bagaimana penerapan kelima Pancasila di dalam kehidupan kakak sehari-hari? Untuk sila pertama, mungkin saya menghormati keyakinan orang lain. Untuk sila kedua, saya berusaha bersikap sopan dan menghargai orang lain. Untuk sila ketiga, saya tidak membeda-bedakan suku, agama, atau ras untuk berteman dengan siapapun. Dan sila keempat, ketika berdiskusi saya menerima pendapat dari orang lain. Dan untuk sila kelima, saya berusaha adil pada lingkungan sekitar. Oke. Lalu apakah ada pelanggaran yang pernah kakak pelanggar? Mungkin saya pernah melanggar dari sila pertama, yaitu kurang taatnya beribadah dan suka menunda-nunda ibadah. Astagfirullahaladzim. Kita. Baiklah, terima kasih waktunya ya, Kak. Jadi guru kan? Keluar pakai SP dia. Di urusan pertama. Dengan ibu siapa? Ibu Halimah Rusahdia. Kan Sudah jauh. sebagai Berbeda guru jauh. Guru mata pelajaran matematika. Pertanyaannya itu tentang bagaimana penerapan kelima Pancasila di dalam kehidupan yang sehari-hari. Kalau itu kan berarti di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga dan juga selaku guru di SMP Negeri 35. Di depan. Tidak kan ibu Ada harus aspal. sesuai dengan aturannya Oh, harus yang taati. Yang itu yang apa namanya aturan-aturan kita sesuai dengan Pancasila yang tidak lebih Indonesia. Nah, berarti setidaknya kan ibu yang sama Kita bagi dua. bahwa Tuhanan yang Maha Esa kan aturan-aturan itu paling tidak sudah ibu terapkan di rumah. Yang jelas misalnya beribadah ya, ibadah itu dengan anak-anak ibu terapkan terus diatur di aturan itu terus diikuti. Kemudian aturan-aturan yang harus kita lakukan baik di luar. Kemudian bermasyarakat terhadap bermasyarakat yang jelas ibu di sekolah mungkin kan atau di rumah yang terkecil luasnya di sekolah.
musyawarah dengan rekan-rekan dalam bekerja, satu harus ada kesepakatan, kemudian gotong royong. Nah, itu kan selalu ada di lingkungan ibu bekerja. Ya, keadilan berarti merasa kita diadil. Paling tidak kita sudah memenuhi hak-hak kita, kewajiban kita, baik itu di lingkungan rumah, di sekolah. Nah, yang jelas itu sudah kita jalani semua. Ya. Adapun untuk penerapannya kadang-kala ada juga sekolah yang seperti Pak Tony tadi katakan bahwa misalnya kita masih ada pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya kita jangan kita ikuti dengan aturan-aturan tidak mungkin ada hal-hal misalnya terlambat dalam bekerja. Paling tidak itu bukan alasan tertentu, pasti ada alasannya. Ya, terlambat sehingga misalnya kita mau pergi ke sekolah kendaraan kita macet lah segala macam. Kan itu ada alasan yang terpentingnya itu istilahnya tidak semestinya pelanggaran itu istilahnya yang kita sengaja. Itu yang hal-hal yang tidak kita sengaja. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jawab. Terima kasih Ibu atas waktunya. SMA ini gimana SMA? Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yaitu Marsha Fiamita. Bagaimana penerapan kelima Pancasila di dalam kehidupan kamu? Untuk sila yang pertama, saya sudah menjalankan ibadah tepat waktu. Untuk sila yang kedua, saya suka membantu teman yang sedang mengalami kesulitan seperti sedang membantu Anda membuat tugas. Untuk sila yang ketiga, saya sudah bisa berteman dengan teman yang berbeda suku, agama, seperti itu. Untuk sila yang keempat, saya sudah bisa bermusyawarah dengan baik. Bermusyawarah ketika sedang untuk sila yang keempat, saya sudah bisa menerima pendapat teman ketika sedang bermusyawarah. Dan untuk sila yang kelima, saya sudah bisa adil dalam Untuk sila yang kelima, saya sudah bisa adil terhadap teman-teman seperti pembagian tugas kelompok. Saya tidak membeda-bedakan antara suku, antar agama, jadi bisa adil. Untuk pelanggarannya, aku belum nanya. Itu aja Kak? Iya. Lalu apakah ada pelanggaran dalam sila tersebut? Kalau pelanggarannya sudah pasti ada. Untuk sila yang pertama, terkadang saya masih suka menjelekkan teman yang berbeda agama, menjelekkan cara dia beribadah. Untuk sila yang kedua, terkadang saya nggak mau membantu teman ketika kesusahan, karena saya benci sama dia, jadinya nggak bantu. Untuk sila yang ketiga, kalau sila yang ketiga nggak ada pelanggarannya. Untuk sila yang keempat, terkadang saya tuh masih suka tidak menerima pendapat orang lain, mementingkan pendapat sendiri. Dan untuk sila yang kelima, tidak ada.